Halo Cancer, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini tentang merinding. Kamu perlu mendengar ini yang akan terungkap sebentar lagi. Seperti apakah yang akan terbaca di energi kamu? Sebentar lagi kita akan coba cek. Tapi ingat ya, buat Cancer, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Cancer, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Cancer semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek energi kamu, apa yang terjadi dalam waktu dekat ini. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, dalam waktu dekat ini, aku melihat kamu akan merasa sangat perfect sekali gitu loh. Merasa kamu sempurna sekali. Karena apa? Karena mungkin kamu sudah menemukan belahan jiwa, atau kamu sudah menemukan ketenangan, atau kamu sudah menemukan kedamaian, begitu ya. Karena aku melihat di sini beberapa dari kamu ya, ini ada isolation. Kamu mencoba untuk sendiri. Nah, akhirnya terungkaplah dengan kesendirian kamu merasa tenang, kamu merasa damai. Mungkin inilah saatnya kamu untuk meng-cut semua hubungan-hubungan kamu dengan orang-orang toksik, dengan orang-orang manipulatif. Kamu sudah capek disakiti, kamu sudah lelah dikhianati, kamu sudah sering menangis. Bahkan air mata kamu itu kalau udah bisa bicara ya, aku pengen berhenti menangis nih gitu ya. Nah, disitulah akhirnya kamu mencoba, ya udah, aku mencoba menjadi seseorang yang benar-benar menemukan kesempurnaan dalam diri aku. Ya, aku coba untuk self love, aku coba untuk sendiri dulu. Ternyata apa yang kamu dapatkan adalah ketenangan jiwa kamu, adalah kenyamanan gitu loh. Ternyata dengan sendirinya kamu mendapatkan sebuah cahaya, sebuah peluang, sebuah kesempatan, sebuah jalan keluar gitu loh. Nah, jadi kamu jangan sepelekan atau jangan merasa takut ya, saat aku sendiri, apa yang bisa aku lakukan? Saat aku sendiri, apa yang bisa aku dapatkan gitu loh. Ternyata banyak, kamu mendapatkan kebahagiaan, kamu mendapatkan ketenangan, ya kamu mendapatkan kenyamanan ya. Karena kamu berpikir ada Tuhan bersama aku. Ya, kamu nggak tahu nih, ada yang menjaga kamu sebenarnya. Sehingga akhirnya kamu dijauhi dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang mungkin menyakiti kamu ya. Walaupun kamu harus menangis, karena begitulah cara Tuhan mungkin untuk bisa menjadikan kamu itu orang yang kuat dan bisa jauh dari orang yang benar-benar tidak layak buat kamu. Ya. Jadi ini, kamu akhirnya bisa menemukan sebuah tuntunan, sebuah petunjuk di sini, sehingga akhirnya kamu bisa ikhlas, bisa memaafkan, bisa legowo di sini. Jadi semua akan terungkap di saat kamu benar-benar merelakan atau mengikhlaskan. Ternyata di situ ada ketenangan. Di saat aku tidak ada dendam, di saat aku tidak ada rasa benci gitu ya. Di situ aku ngerasakan nyaman hidup aku. Ya, aku merasa ya happy gitu ya. Nah, di sini kamu akan merasa ada pemulihan dalam kehidupan kamu atau diri kamu. Kamu mencoba untuk menyembuhkan, ya, menyembuhkan diri kamu, mungkin dari rasa sakit, dari rasa kecewa kamu, dari rasa terpuruknya kamu, ya. Kamu selalu mencoba untuk menyelesaikan semua permasalahan itu, dan akhirnya bisa terjadi. Oke? Nah, aku juga melihat beberapa dari kamu ini akan mengungkap banyak orang-orang yang melihat bahwasanya kamu itu orang yang berbeda, orang yang makin bersinar gitu loh. Orang yang mungkin menunjukkan atau apa ya, kayak seolah-olah aura kamu atau energi kamu mengatakan, kamu adalah orang yang bahagia saat ini gitu loh. Ya. Jadi banyak orang-orang kayak ngeliat kamu itu bahagia juga. Tapi beberapa mereka yang menyukai kamu ya. Tapi jika mereka yang tidak menyukai kamu, ada yang iri sama kamu,
Mereka mungkin akan suka gosipin kamu untuk hal-hal yang buruknya gitu loh, untuk hal-hal yang tidak baiknya. Tapi kamu abaikan saja, jangan kamu pedulikan orang-orang seperti itu ya, karena itu nantinya akan membuat energi negatif dalam diri kamu itu terlihat gitu loh. Ya, semua kita sebenarnya ada energi negatif. Tergantung kita itu menunjukkannya atau tidak. Atau kita simpan saja nih, atau kita buang saja gitu loh. Jadi ini ya, aku melihat beberapa dari kamu yang tadinya mungkin kamu ngerasa, oh aku tidak bisa move on nih dari dia. Ternyata bisa ya, karena mungkin kamu berpikir di awalnya, dia adalah orang aku cintai. Aku sudah banyak berkorban buat dia. Ya kalau itu kamu berpikir seperti itu arti kata cinta kamu juga belum tulus atau sebaliknya. Maka dari itu akhirnya kamu kayak dilepaskan dari hubungan ini. Ya, tapi kalau kamu merasa kayak ya aku disakiti, aku dikecewakan, aku sudah banyak berkorban buat dia, tapi dia milih orang lain, ya udah kamu ikhlaskan. Karena dengan begitu kebaikan-kebaikan akan datang kepada kamu, ya. Jadi kamu jangan takut saat kamu disakiti, kamu dikhianati, kamu jangan takut. Karena akan ada kebaikan-kebaikan akan datang kepada kamu. Ya, apalagi kalau kamu di sini sudah menjadi orang yang sangat positif, menjadi seseorang yang suka berbagi, menjadi orang yang sangat baik lah gitu ya. Jadi kebaikan-kebaikan kamu itu nantinya akan dibalas oleh Tuhan semesta alam di sini. Makanya kamu selalu dituntun, kamu selalu diberi petunjuk di sini terhadap orang-orang, mungkin semuanya terungkap gitu loh. Yang tadinya mungkin kamu percaya sama seseorang ini, ternyata orang tersebut menipu kamu. Di situ kamu mulai waspada, kamu mulai mempelajari ya sikap dan perilaku orang-orang yang mulai mendekat ke kamu. Oke? Prayer. Nah, ini juga akan terungkap dalam waktu dekat. Doa-doa kamu yang sudah kamu panjatkan, yang sudah kamu manifestkan, ini akan terkabul. Semoga ya. Karena apalagi di sini udah ada perfection, kamu merasa kayak hidup kamu itu udah kayak sempurna banget gitu ya. Mungkin bertemu dengan seseorang. Jadi itu salah satu doa kamu, aku pengen bahagia. Aku pengen sukses. Pasti semua doa orang seperti itu ya. Aku pengen keluarga aku itu semua bahagia, berkecukupan ya. Nah ternyata ya doa-doa kamu akan terkabulkan di sini. Oke, salah satunya mungkin doa kamu itu, aku pengen bahagia, aku pengen sempurna, aku pengen menyembuhkan gitu loh. Ternyata ya terungkaplah semua bisa kamu lakukan. Ya, impasien. Sebenarnya ada dalam diri kamu itu kayak keegoan, terus ketidaksabaran kamu. Tapi semua itu bisa kamu atur, bisa kamu kendalikan. Ya, kamu juga tidak akan gegabah di sini. Kamu penuh dengan perhitungan. Ya, karena itu semualah yang membuat pada akhirnya kamu bisa kayak memanage diri kamu, mengontrol emosi kamu, ya akhirnya kebahagiaan ada di tangan kamu saat ini. Ya, itu yang aku rasakan dari energi kamu di sini. Kita coba klarifikasi dari kartu tarot ya. Apakah yang terbaca di sini? Fokus kepada kartu ini. Bayangkan apa yang akan terbaca. Oke. Jika kamu memikirkan seseorang, pikirkanlah, karena energi dia otomatis akan kebaca di sini, tapi juga bisa vice versa ya. Oke, di sini ada Seven of Wands. Nah, beberapa dari kamu itu orang yang hebat ya, selalu bertahan di setiap kondisi, baik itu kondisi yang stuck, kondisi yang kesengsaraan gitu ya, atau masalah yang selalu bertubi-tubi datang, kamu selalu bertahan. Kamu nggak menyerah di situ. Kamu nggak jatuh, tapi kamu bertahan dengan keadaan posisi berdiri di sini. Karena kamu tahu, dengan masalah yang kamu hadapi ini adalah sebuah kesempatan aku untuk memperbaiki semuanya. Selagi aku bisa bernapas, arti kata Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada aku. Disitulah akhirnya kamu menyadari untuk terus berjuang, terus berusaha. Ya, ini ada Four of Swords. Nah, perjuangan kamu terkadang melelahkan. Pernah kamu ingin menyerah, tapi kamu urungkan niat kamu, tapi kamu lebih berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan dengan doa-doa yang kamu panjatkan. Aku juga melihat kamu lebih sangat spiritual saat ini. Sebentar lagi dengan spiritualitasnya kamu, akhirnya kamu menemukan petunjuk di sini. Kamu menemukan peluang di sini.
Jadi manfaatkanlah dengan sebaik mungkin jika kamu menemukan peluang itu. Jangan kamu abaikan. Gunakan intuisi kamu. Karena di sini ada gambaran sebentar lagi kamu akan menjadi seseorang yang benar-benar kayak perfect gitu loh. Walaupun manusia ini tidak ada yang sempurna, tapi mendekati sempurna, ya kita bisa ya untuk menciptakan itu. Karena semua itu berasal dari diri kita. Oke? Nah, jadi itu ya teman-temanku. Lanjut di Hangman. Nah, aku juga melihat kamu bisa merubah keadaan kamu. Kamu bisa menjadi seseorang yang benar-benar sesuai dengan keinginan kamu, sesuai dengan harapan kamu, sesuai juga dengan doa yang kamu panjatkan. Aku pengen begini, aku pengen begitu, ya. Jadi Doraemon, begitu ya. Oke. Nah, jadi teman-temanku, aku juga melihat ada Ace of Pentacle. Ada kesempatan tentang memperbaiki finansialnya kamu di sini. Ini akan terungkap. Ada orang-orang mungkin yang akan datang kepada kamu menawarkan sesuatu dan orang ini tulus kepada kamu. Apakah dia teman kamu ataupun siapa ya? Atau ada kesempatan kamu di sini untuk mungkin memulai suatu bisnis. Ternyata di saat kamu mulai bisnis, disitulah peluang-peluang mulai berdatangan kepada kamu. Ya, tergantung kamu itu bisa membuat peluang itu menjadi apa ya, menjadi sesuatu hal yang membahagiakan begitu. Itu pasti akan bisa, ya. Karena aku juga melihat kamu punya kekuatan akan hal itu. Kesempatan ini benar-benar akan segera kamu miliki. Kesempatan apakah itu? Mungkin ya, kamu menemukan rekan kerja yang baik, manfaatkanlah hubungan kamu dengan dia. Atau mungkin kamu mendapatkan rezeki yang tidak terduga, ya manfaatkan juga. Jangan mentang-mentang aku dapat rezeki yang tidak terduga, entah itu warisan gitu ya. Kamu seolah-olah kayak ya boros gitu ya apa. Sekarang mungkin hidup sederhana itu lebih baik ya daripada kita harus menghambur-hamburkan uang. Terus lebih baik sedekah juga gitu ya. Ya. Oke. Nah, di sini aku juga melihat ada King of Cup. Ini akan terungkap seseorang yang ternyata sangat mencintai kamu. Cinta dia itu begitu besar kepada kamu. Dan dia adalah seseorang yang mungkin juga punya jabatan. Dia orang yang sukses. Dia juga termasuk orang yang perfect. Karena ya terkadang jodoh kita itu ada belahan jiwa kita. Memiliki mirror dengan kita. Nah, termasuk seseorang yang mungkin akan dekat dengan kamu. Mungkin sebentar lagi. Jadi seseorang ini seperti akan datang kepada kamu. Mengungkapkan isi hatinya. Nah, tugas kamu untuk melihat apakah orang ini layak atau tidak. Rasakanlah. Gunakan intuisi kamu, gunakan firasat kamu untuk mengenal dia lebih dekat. Jika kamu ngerasa dia pantas, ya, dia tidak akan melepaskan kamu nanti. Dia akan membahagiakan kamu. Karena cinta dia itu begitu besar kepada kamu. Tapi dia bisa mengontrol. Cinta ini bukan jadi obsesi jadinya, ya, tapi akan menjadi suatu kasih sayang yang berlimpah, yang bisa membuat kamu bahagia di sini. Walaupun terkesan di dalam dongeng gitu ya, tapi kenyataannya ada orang yang begitu besar mencintai kita dan takut kehilangan kita, ya. Oke, ini dia. Semoga aja ya kamu bertemu dengan orang tersebut yang bisa membahagiakan kamu, yang bisa membuat kamu merasa dihargai begitu ya, kamu dianggap ya. Di situ mungkin kamu ngerasa hidup kamu udah perfect banget karena sudah ketemu dengan orang yang tepat, dengan orang yang bisa memahami kamu di sini. Karena selama ini kamu mungkin merasakan hubungan yang mungkin tidak layak, hubungan yang penuh dengan kekacauan, hubungan yang penuh dengan pengkhianatan. Dan akhirnya di sini kamu menikmati hubungan itu. Kamu ngerasa bersyukur sekali. Ya, bisa ngerasakan ini semua. Oke? Ini ada Eight of Cup. Nah, ini tentang masa lalu yang tadinya memang sulit kamu lupakan. Tetapi di saat kamu ketemu dengan orang ini datang kepada kamu, memperjuangkan kamu, disitulah kamu ngerasa kamu bisa melupakan, kamu sudah bisa move on, ya, kamu tidak mengingat lagi masa lalu kamu yang begitu menyakitkan. Yang terjadi, ya sudahlah terjadi. Jadikan itu sebuah kenangan. Lupakanlah rasa yang pernah ada, gitu loh. Sehingga akhirnya kamu akan ngerasa hidup kamu itu ya happy. Apalagi ada juga sih beberapa dari kamu dengan kesendirian kamu. Disitulah orang itu datang. Terkadang di saat kita tidak mencari, orang yang kita harapkan atau yang jadi jodoh kita itu akan datang. Jadi jangan terlalu merasa kayak kayak berambisi untuk mendapatkan seseorang.
Apalagi kamu yang aku baru putus cinta nih, aku harus mendapatkan seseorang nih, mungkin kamu mencarilah ke sana ke sini seseorang yang mungkin lebih tulus, yang tulus kepada kita. Nggak bisa begitu ya, nggak bisa. Tapi terkadang di saat kamu tidak mencari, disitulah sosok itu datang kepada kamu. Ternyata benar kan? Di sini ada sosok yang akan hadir ke dalam hidup kamu. Dan akhirnya kamu menemukan solusi dari move onnya kamu. Bisa kamu move on gitu loh. Walaupun terkadang kamu juga tidak sabar untuk menemukan siapa ya kira-kira yang akan jadi pasangan aku, siapakah dia? Itu membuat penasaran ya. Terkadang ada rasa ketidaksabaran kita. Tapi ya lewatilah proses itu. Ya, lewati prosesnya, coba ikhlaskan, coba jangan terlalu dipikirkan. Nah, terkadang di saat kita tidak memikirkan itu, maka itu akan datang. Ya, yakinlah. Baik, teman-temanku. Nah, mungkin ini bisa aku sampaikan, apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya ya. Sampai ketemu lagi, dadah.